Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat yang kita sebagai umatnya insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak-anakku khususnya yang kelas 2 yang Mister banggakan, yang Mister doakan, mudah-mudahan di online PJJ ini kita akan bisa belajar dengan maksimal, dengan mendapatkan itu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian yang Mister banggakan, buka akidah dan akhlak kelas 2 ya, buku paket akidah akhlak kelas 2 bab 4, pelajaran 4. Kita akan mempelajari bab 4 yang di situ akan pelajaran akhlak terpuji 1, yaitu syukur nikmat ya, hidup sederhana dan rendah hati ya. Nah, semua dibuka bukunya, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah ya. Jadi akhlak terpuji yang peta konsepnya adalah syukur nikmat, hidup sederhana dan rendah hati. Jadi apa yang kamu lakukan apabila kamu mengalami peristiwa tersebut? Tentu kamu akan bahagia. Kebahagiaan, kesenangan yang kita lihat di gambar yang di halaman 24 semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, dulu Mister udah menjelaskan, siapa yang mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan menambahnya. Wa in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Ya. Jadi sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus membiasakan berakhlak terpuji ya. Akhlak terpuji disebut dengan akhlak mahmudah ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah ya, maqam atau derajat yang sangat tinggi, maqam mahmudah ya. Jadi akhlak ini merupakan cerminan keimanan seseorang ya. Perbuatan yang termasuk akhlak terpuji seperti bersikap syukur nikmat, hidup sederhana dan rendah hati ya. Anak-anakku sekalian, kita akan memperdalam materi tentang syukur nikmat ya. Jadi syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Ada dulu satu kisah di mana seorang ahli ibadah beribadah di dalam suatu batu selama 40.000 tahun. Ketika ajalnya dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, nyawanya diambil oleh Allah, maka orang tua itu dipersilahkan oleh malaikat Rahman untuk masuk ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah atau ridhonya Allah. Maka si ahli ibadah ini tidak mau masuk ke dalam surganya Allah karena ridho Allah, karena dia merasa
40.000 tahun dia beribadah tanpa bermaksiat kepada Allah. Maka terjadilah dialog antara malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Rahman, ke malaikat azab untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka Allah. Maka si ahli ibadah ini minta ampun kepada Allah. Dia mau masuk surga karena rahmatnya Allah atau ridhonya Allah. Jadi sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka hasilnya adalah sia-sia. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau bersyukur atas rahmat Allah, maka dia akan dilemparkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Jadi kita lihat saja ketika Allah memberikan nikmat mata, maka kalau dihitung nikmat mata yang Allah berikan, maka kita tidak akan bisa membalas nikmat Allah. Nikmat panjang umur, nafas yang kita hirup setiap detik itu, kalau kita mau menghitung-hitung, coba di rumah sakit kita lihat, satu tabung itu ratusan ribu harganya. Coba Allah minta sekali hirup nafasnya Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah bayar 1.000. Maka dalam sehari nikmat Allah, yaitu nafas yang Allah berikan, berapa kali kita hirup, maka kita tidak akan sanggup membayar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, banyak panca indera yang lain yang kita tidak dapat berterima kasih kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Tapi Allah begitu maha penyayang kepada hambanya, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kita sebagai ciptaannya, kita harus pandai bersyukur ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah berarti menerima pemberian Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita harus menjaga agar nikmat tersebut tetap berada pada diri kita. Jadi Allah memberikan hidup kepada kita. Jangan ketika kita mengendarai kendaraan, maka kendaraan itu kita bawa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu adalah tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi tabrakan atau lain sebagainya, berarti kita tidak menjaga nikmat Allah, yaitu nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa apapun yang diberikan nikmat kepada manusia, semua itu kita yakini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hebatnya kita, tidak ada kekuatan pada kita, tapi Allah yang memberikan semua itu. Ya, kemudian kita harus mengenal macam-macam nikmat yang Allah berikan, yang harus kita syukuri. Pertama, nikmat jasmani, tubuh kita sehat, ya. Itu adalah pemberian Allah yang berupa kesempurnaan jasmani atau badan. Kalaupun ada cacat ketika Allah menciptakan manusia, tidak semuanya cacat, pasti ada yang sempurnanya. Mungkin dia tidak bisa berbicara, tapi yang lain bisa. Dia
pergunakan nikmat. Allah berikan kelebihan yang lainnya. Itu semuanya pemberian Allah. Ketika Allah berikan apalagi dengan kesempurnaan, mata, hidung, segalanya sempurna, maka kita tidak boleh mengingkari nikmat Allah itu. Karena kalau kita ingkari, suatu saat Allah akan mengambil apa yang telah dianugerahkan kepada manusia. Ya, anak-anakku sekalian, demikian pula kita makan, minum, ya, itu dengan hal-hal yang baik, yang halalan thayyibah mubarakah. Ya, jangan sembarangan makan. Jangan makan asal sudah bisa menahan lapar, tidak boleh. Tapi makanlah makanan yang baik, lagi halal. Itu yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, anakku. Kemudian cara bagaimana mensyukuri nikmat jasmani yang Allah berikan tadi, diberi mata, hidung, telinga, ya, kaki, tangan, semuanya dalam keadaan sempurna. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan berolahraga. Apalagi di masa Covid, ya, yang kita sedang mengalami ini, kita harus berolahraga. Ya, pokoknya sedikitnya kita harus berolahraga, apa senam atau dengan lari-lari atau gerak jalan dan lain sebagainya, ya, atau melakukan banyak ibadah kepada Allah, misalnya memperbanyak sholat sunnah di rumah. Itu adalah olahraga yang secara lahirnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita banyak berolahraga dengan sholat, ya, itu dilakukan oleh para ulama kita dahulu, ya. Kemudian tidak makan jajan sembarangan, tidak makan makanan yang sembarangan, ya. Kemudian menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan baik. Sesudah kita makan makanan yang bergizi, jangan lupa diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika kalian makan, maka niatlah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan nilai pahala, ya. Kemudian mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu caranya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita nikmat jasmani yang sempurna. Yang kedua, cara bersyukur, cara kita mensyukuri nikmat secara rohani, yaitu nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan. Berikut yang termasuk nikmat rohani, misalnya nikmat iman dan Islam. Ya, kita bersyukur kita dilahirkan dengan orang tua yang yang muslimah, ya. Alhamdulillah kita lahir dari keluarga muslim. Itu satu nikmat yang Allah berikan. Maka janganlah kita merubah nikmat iman itu dengan azab kekafiran kepada Allah, ya. Islam kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, nikmat kita harus syukuri nikmat rohani itu dengan mengarahkan pikiran dan kepandaian kita kepada yang bermanfaat. Ya, jadi orang yang baik itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Itulah orang yang baik. Ya, yang ketiga adalah nikmat memiliki perasaan bahagia. Jadi apapun nikmat yang Allah berikan, sedikit atau banyak, kita merasa bahagia. Ya, artinya qanaah, menerima apa adanya. Yang selanjutnya, nikmat itu rohani juga memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang Rasulullah SAW selalu
menyuruh umatnya untuk selalu berbuat kebaikan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Kemudian cara mensyukurinya ada bagaimana? Ya, nikmat rohani yang Allah berikan, nikmat iman Islam, nikmat pikiran sehat, pinter dan bahagia, yaitu rajin beribadah kepada Allah. Jangan meninggalkan sholat sehari 5 waktu ya. Kemudian rajin belajar, patuh kepada orang tua, pada guru, kepada orang yang lebih tua dari kita, selama orang itu tidak menyuruh kita untuk berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selalu jujur, sopan santun. Ini sopan santun ini sudah meluntur, ya, sudah pudar. Karena bangsa Indonesia itu orangnya sangat sopan santunnya sangat luar biasa. Dikenal oleh masyarakat dunia bahwa bangsa Indonesia ini memiliki sopan santun yang tinggi. Tapi sekarang ini sopan santunnya sudah mulai pudar. Ini jangan sampai kita ikuti budaya orang-orang luar, budaya orang-orang yang tidak sopan, ya, baik sopan kepada manusia maupun kepada Allah. Ini jangan diambil, tapi dibuang jauh-jauh, karena ini tidak sesuai dengan apa yang telah diteladani oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita. Kemudian kita syukuri nikmat rohani lagi dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Yang ketiga adalah nikmat rezeki kebendaan, ya. Jadi nikmat rezeki kebendaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, misalnya diberikan harta benda, ya, diberi makan minum, ya, pakaian, rumah, mobil, ya. Kemudian diberikan kesempatan untuk bertamasya kemana-mana. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ya. Jangan sampai kita lupa beribadah kepada Allah. Jadi cara bersyukurnya kepada Allah adalah dengan menggunakan harta itu untuk keperluan yang baik dan bermanfaat, ya. Kita lihat bagaimana sahabatnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mempunyai harta yang banyak tapi dipergunakan untuk ke jalan Allah. Pernah suatu hari Abu Bakar As-Siddiq membeli budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal dimerdekakan, dan orang kafir musyrikin mengatakan bahwa Bilal itu adalah orang yang ria, artinya mau supaya dipuji atau didengarkan omongannya. Itu tidak benar, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang patuh kepada Allah dan Rasul, selalu mencari ridha Allah dan Rasul. Jadi orang kafir musyrikin itu sangat dengki kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Jadi cara mensyukurinya lagi adalah dengan merawat barang-barang. Jadi buku yang orang tua kalian beli kita rawat dengan baik. Jangan disobek, jangan dikasih ke adik kalian, kemudian adik kalian pasti akan menyobeknya. Itu sama dengan kalian tidak menjaga barang-barang yang berharga tersebut, ya. Kemudian banyak beramal. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, maka ingat ke orang-orang yang membutuhkan, ya. Kita jangan banyak kita kumpulkan sedikit, kita masukkan celengan 1.000 atau 2.000 setiap hari, maka lama-lama akan menjadi banyak. Kemudian kita buka celengan itu dan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian kalau orang tua kita diberikan harta benda yang banyak, jangan lupa kita ingatkan kepada orang tua, ayah atau umi, jangan lupa berzakat.
Karena zakat itu adalah ya perintah Allah. Kita ingatkan orang tua kita, bukan kita mengajarkan orang tua, tapi kita ingatkan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sibuk ya di dalam melakukan pekerjaan ya di luar. Kita ingatkan, supaya kita ingatkan dengan santun, tidak boleh dengan kasar atau dengan maki-makian, tidak boleh. Kemudian kalaupun ada orang yang membutuhkan, ya kalau kita tidak memberikan, ya kita pinjamkan ya kepada orang yang membutuhkan itu ya. Kemudian kita jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua, ya anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas tentang syukur nikmat. Nah, kita sekarang akan membahas tentang hidup sederhana ya. Jadi hidup sederhana artinya hidup yang tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan berhati-hati dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Ya. Kita beli sesuatu yang bermanfaat. Kalau itu sia-sia jangan dibeli. Misalkan kita beli petasan, nah, itu sama dengan menyia-nyiakan atau membuang-buang duit ya. Karena begitu kita bakar, maka uang yang kita beli petasan itu dengan harga yang mahal, misalnya sampai 50.000, maka pas kita bakar, maka uang itu seperti petasan itu seperti ibarat kita bakar uangnya 50.000. Jadi tidak ada manfaatnya ya, anak ya. Tidak boleh kita lakukan hal demikian. Kemudian kita jangan lupa jangan memamerkan ya kekayaan yang kita miliki kepada orang-orang yang tidak memiliki harta. Itu tidak boleh, tidak mempunyai akhlak yang mulia. Kalaupun kita tidak bisa memberikan, maka kita pandang orang-orang yang tidak mempunyai harta itu dengan pandangan kasih sayang ya. Tidak boleh menganggap remeh orang yang tidak memiliki harta itu ya. Kemudian orang yang hidup sederhana itu juga jangan pelit. Kalau kita punya harta yang banyak, jangan pelit, jangan kikir ya. Tetapi kita berbagi sedikit harta yang kita miliki kepada orang lain ya. Kemudian sikap sederhana dapat kita tunjukkan dalam pergaulan antara sesama di lingkungan sehari-hari ya. Jadi kamu ketika di dalam bermain di lingkungan kamu sendiri, kamu orang yang mempunyai harta tidak boleh sombong ya. Selalu bersikap rahmah ya. Tidak memilih-milih teman. Oh nih teman saya orang kaya, saya nggak mau berteman dengan orang miskin, tidak boleh ya. Biasakan, mau dia anak orang kaya, mau dia anak orang miskin, tetap kita bergaul dengan baik dengan mereka ya. Kemudian sopan santun dalam bertutur kata. Tidak boleh mentang-mentang dia orang miskin kita berkata-kata dengan kata-kata yang menyakitkan hatinya, tidak boleh. Tapi ya dengan sama semuanya. Dia anak orang kaya, anak orang miskin, kita harus berkata-kata baik. Kemudian menghormati yang lebih tua dari kita, kemudian menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kita ya. Kemudian kita bersikap sederhana juga, berpenampilan wajar, tidak berlebihan. Misalkan jadi di hidungnya dicocol dengan emas misalnya ya, emas berapa gram atau berapa kilo, itu berlebihan, tidak boleh ya. Atau giginya dicopotin semua, dipasang gigi emas, ya itu tidak boleh ya. Nah, itu berarti tidak mempunyai akhlak yang mulia, hidupnya tidak sederhana seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang selanjutnya harus kita tidak malu bergaul dengan orang miskin yang Mister jelaskan tadi. Kemudian manfaatnya untuk hidup sederhana,
hati menjadi tenang. Ya, jadi orang yang hidup sederhana itu hatinya tenang, tidak seperti maling yang dilihatin oleh polisi ya. Kemudian membiasakan hidup hemat ya. Nah, jadi kita harus nabung untuk suatu saat. Kita kan nggak tahu apa orang tua kita sakit, tiba-tiba sakit yang lebih parah. Maka dengan kita menabung, kita bisa memberikan sejumlah uang yang kita tabung kepada orang tua kita untuk berobat ya. Tidak boleh bersikap hidup boros ya. Kemudian mensyukuri nikmat Allah. Jadi apapun Allah berikan kita syukuri. Tidak boleh menuntut kepada orang tua yang berlebihan. Misalnya orang tua sanggup beli sepeda, maka kita menuntut supaya dibelikan handphone yang harganya bisa sampai 10 juta. Tidak boleh, yang wajar ya. Kita pergunakan handphone itu untuk apa? Kalau nggak ada tujuan, itu jangan ya. Tapi kalau misalnya untuk belajar, silahkan saja memakai handphone ya. Kemudian menjauhkan dari sikap pamer atau ria. Jadi begitu banyak harta yang Allah berikan, dia punya segalanya, sepeda bagus dan segalanya, dia pamer, tidak menjaga perasaan orang-orang yang tidak diberikan yang sedikit hartanya. Tidak boleh ya, anakku sekalian. Ya, kita anakku yang dimuliakan Allah. Kemudian rendah hati ya. Jadi rendah hati artinya tidak sombong ya, tidak angkuh dan tidak merendahkan orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu ya. Orang yang rendah hati akan menghormati dan menghargai orang lain. Sifat rendah hati ini adalah sifat yang terpuji. Rasulullah, kalau kita lihat, beliau itu mempunyai ya jabatan yang sangat hebat, maqam mahmuda, derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah. Tapi beliau tidak pernah merasa beliau itu terbaik, tapi beliau selalu melakukan yang terbaik dan tidak merasa diri beliau itu terbaik ya. Jadi pernah Rasulullah menceritakan sekali, ketika beliau di malam hari, beliau bangun dari jam 1 malam, beliau beribadah sampai subuh, sampai kakinya bengkak ya. Beliau tetap memuji Allah. Beliau mengatakan kepada istrinya bahwa beliau kepingin menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Masya Allah ya. Kemudian orang yang rendah hati ini selalu merasa dirinya tidak punya tidak merasa serba bisa. Tapi beliau punya kekurangan juga ya. Mungkin beliau di bagian lain merasa pintar, tapi ada kekurangannya. Coba misalnya kalau kita merasa kita sudah sempurna, artinya semuanya bisa. Disuruh gali sumur, bisa nggak kita? Nggak akan bisa. Pasti kita menyuruh orang lain ya. Semuanya itu sudah Allah tentukan kelebihan masing-masing ya. Jadi kekurangan itu ditutupi oleh kita sebagai orang-orang muslim, yaitu menutupi kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita yang lain ya. Kemudian sikap rendah hati dapat menunjukkan sikap yang terpuji ya. Yang pertama, bergaul dengan teman-teman lebih dekat. Orang yang tidak sombong pasti disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh teman-teman ya. Kemudian teman tidak akan tersinggung perasaannya ya. Jadi kalau orang yang rendah hati itu selalu dicari oleh orang lain. Kemudian perasaan halus dan bertutur kata, pasti dia dengan sopan, tidak pernah memaki-maki orang lain ya. Selalu menghargai pendapat orang ya. Jadi dia tidak akan menjelek-jelekin pendapat atau
menjelek-jelekin pendapat orang lain. Kemudian selalu hormat kepada orang lain, dan dia mencintai manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Jadi kalau kita melakukan sifat terpuji yang diterangkan di dalam buku paket Akidah Akhlak, ya, untuk khususnya untuk kelas 2, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing dia ke dalam ketaatan kepada Allah, dan akhirnya dia bisa masuk surga. Ya, anak-anakku sekalian, sudah kita pahami ya. Mudah-mudahan kalian juga membaca kembali apa yang Mister jelaskan tadi di dalam buku Akidah Akhlak. Kemudian untuk supaya kita punya kegiatan, maka kamu lakukan latihan halaman 31 sampai 33 ya. Nanti kalau sudah selesai, kita kumpulkan buku Akidah Akhlaknya. Kita janjian kapan kita kumpulkan buku Akidah Akhlaknya. Apabila ada kata-kata Mister yang tidak berkenan, yang menyakiti hati kalian, Mister mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.